Kita pasti mengenal apa itu kata malas. Bahkan kita semua pernah mengalaminya. Rasa malas seringkali datang dan menghambat kita untuk melakukan berbagai aktivitas. Bahkan, tidak jarang rasa malas berhasil menghentikan langkah kita dalam melakukan sebuah pekerjaan. Akibatnya apa? Tentu saja kita akan melakukan pekerjaan yang tertunda tersebut di akhir waktu dengan terburu-buru atau asal selesai. Akibatnya, hasil pekerjaan kita pun menoreh hasil yang kurang maksimal. Rasa malas ini memang sangat merugikan. Yang lebih menyeramkan lagi, rasa malas ternyata dapat menyebabkan kepunahan loh. Ih, ngeri banget ya. Ketika Mimin sedang males-malesan sembari men-scroll berita, Mimin menemukan artikel menarik nih. Artikel ini membahas tentang kemalasan yang berujung kepunahan. Kemalangan ini terjadi pada salah satu spesies manusia purba tertua di bumi. Bahkan, manusia purba ini pernah singgah di Indonesia loh. Siapa lagi kalau bukan Homo erectus. Dalam sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal PLOS ONE, terungkap bahwa manusia purba Homo erectus mengalami kepunahan akibat rasa malas mereka. Tapi, apakah benar Homo erectus punah gara-gara kemalasan atau ada faktor lainnya? Mari kita bahas. Homo erectus merupakan salah satu manusia purba tertua di dunia. Diyakini Homo erectus muncul 2 juta tahun yang lalu di Afrika. Mereka berevolusi dari bentuk akhir Australopithecus atau salah satu bentuk Homo yang lebih primitif. Untuk bentuk fisik dari Homo erectus, mereka cukup mirip dengan manusia modern. Yang membedakannya adalah alis tebal mereka dengan wajah besar dan tidak memiliki dagu. Homo erectus mendiami bumi dari 2 juta tahun hingga 250.000 tahun yang lalu. Ini menjadikan Homo erectus sebagai spesies manusia yang bertahan paling lama di bumi. Wah, keren banget ya mereka. Pada awalnya para manusia purba ini memang hidup di Afrika. Ini dibuktikan dengan temuan fragmen tengkorak kecil dari Kenya yang berusia sekitar 1,9 juta tahun yang lalu. Kemudian, mereka menyebar dengan begitu cepat ke wilayah lain. Mereka bergerak dari Afrika menuju Asia Barat, lalu Asia Timur, dan Indonesia. Ini didasari oleh temuan fosil Homo erectus di Asia Barat yang berusia 1,8 hingga 1,85 juta tahun yang lalu. Kemudian, di Indonesia sendiri ada fosil Homo erectus yang berusia 1,6 juta tahun. Homo erectus menjadi penghuni tetap Pulau Jawa setidaknya sampai 250.000 tahun yang lalu. Ternyata, Homo erectus ini penjelajah yang handal ya. Sebenarnya, apa sih alasan mereka meninggalkan Afrika? Ada banyak alasan yang membuat Homo erectus menyebar meninggalkan Afrika. Faktor utama yang menyebabkan penyebaran ini adalah perubahan iklim yang menyebabkan Homo erectus harus mencari habitat yang cocok hingga ke Indonesia. Penyebaran ini tentu saja dibarengi dengan mengikuti migrasi hewan, terutama hewan buruan. Kemudian, penyebab keluarnya Homo erectus dari Afrika karena peningkatan populasi Homo erectus yang menyebabkan persaingan yang lebih besar dalam memperebutkan sumber daya yang ada. Homo erectus adalah omnivora. Mereka memakan apa saja yang disediakan alam, dari buah-buahan, umbi-umbian, tumbuhan liar, dan tentu saja daging. Pada awalnya Homo erectus bukanlah pemburu yang aktif. Mereka memperoleh daging dengan cara memulung hasil buruan predator lain. Karena pada awal evolusinya mereka belum menggunakan perlengkapan batu. Lalu, seiring berjalannya waktu, mereka mulai membuat peralatan dari batu seperti akeolean. Ini merupakan peralatan batu yang masih sederhana, di mana batu dibentuk simetris dengan ujung tajam. Kapak genggam ini berfungsi untuk memotong, menguliti hewan, dan menghancurkan tulang. Kemudian, kemampuan bertahan hidup mereka mulai berkembang. Yang awalnya mereka hanya dapat sisa daging dari predator, mereka mulai mencoba mendapatkannya sendiri, tentu saja dengan mengandalkan kerjasama antar kelompok.
Dari beberapa penjelasan tadi, kita tahu bahwa Homo erectus berjuang bertahan hidup selama 1,9 juta tahun hingga 250 tahun yang lalu. Ini sebuah prestasi yang luar biasa karena mereka salah satu manusia yang paling lama bertahan di bumi. Ini juga membuktikan bahwa Homo erectus adalah makhluk yang mampu beradaptasi dengan baik dari segala tantangan yang ada di lingkungan. Dari yang awalnya hanya sebagai pengumpul makanan, bahkan sebagai pemungut bangkai sampai menjadi pemburu yang handal. Kemudian, mereka juga dikenal sebagai spesies manusia pertama yang menggunakan api. Penggunaan api merupakan tonggak paling penting evolusi manusia, di mana api ini dapat memberi akses terhadap cahaya, kehangatan, perlindungan dari predator, dan kemampuan untuk memasak makanan agar mendapat nutrisi yang maksimal. Wah, ternyata prestasi dari Homo erectus banyak juga ya. Jadi, apakah benar mereka punah karena kemalasan? Ayo kita bahas. Pada tahun 2014, para arkeolog dari Australia National University menganalisis ribuan artefak yang ditemukan di situs penggalian Semenanjung Arab. Berdasarkan hasil penelitiannya, para arkeolog ini mengungkapkan bahwa Homo erectus kurang maksimal dalam membuat peralatan batu dan mencari persediaan makanan. Kebanyakan dari mereka mendiami daerah yang dekat dengan batu dan air. Sepertinya setelah beratus-ratus tahun menjelajah dan menemukan tempat yang nyaman, membuat para Homo erectus ini enggan keluar dari zona nyaman. Cherry Shipton, salah satu arkeolog, mengungkapkan bahwa untuk membuat perkakas batu, Homo erectus terkesan asal-asalan. Mereka hanya mengambil batu yang tergeletak di sekitar mereka. Padahal batu-batu tersebut memiliki kualitas yang rendah. Sementara perbukitan di dekat tempat tinggal mereka memiliki batu dengan kualitas yang lebih tinggi, namun mereka enggan mengambilnya. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tanda bahwa bebatuan tersebut digunakan oleh Homo erectus. Tidak ada aktivitas, tidak ada artefak, dan tidak ada penggalian batu. Perilaku ini berbeda dengan perilaku kerabat mereka, yaitu Neanderthal dan Homo sapiens awal yang memilih mendaki gunung agar dapat menemukan batu yang kualitasnya lebih baik. Tidak hanya itu, mereka bahkan mengangkat bebatuan tadi menuju tempat tinggal mereka. Sepertinya pemikiran Homo erectus kurang berkembang dan kurang melakukan inovasi, karena Shipton mengatakan peralatan yang digunakan oleh Homo erectus tetap sama dari dulu, baik dari bentuk, ukuran, dan komposisi tetap sama, padahal lingkungan sekitar mereka selalu berubah-ubah. Sepertinya gaya hidup yang kurang berkembang dan kurang inovasi ini yang membuat Homo erectus kewalahan dalam menghadapi perubahan iklim yang berubah begitu cepat. Meskipun begitu, Homo erectus termasuk makhluk yang cerdas. Buktinya saja, mereka bisa bertahan lama di atas bumi ini. Mereka menciptakan alat-alat sederhana dan mampu menguasai api. Ini menunjukkan adanya perkembangan kemampuan kognitif mereka. Namun, perubahan iklim berubah dengan begitu cepat yang membuat Homo erectus dipaksa beradaptasi dengan cepat. Bukan hanya itu, Homo erectus juga harus bersaing dengan spesies manusia lain seperti Homo sapiens, yang dimana Homo sapiens ini memiliki pemikiran yang lebih maju, serta mereka juga memiliki inovasi teknologi dan kemampuan adaptasi yang luar biasa cepat di lingkungan yang menantang. Kemampuan adaptasi yang cepat serta pembuatan teknologi yang lebih kompleks membuat Homo sapiens mendominasi daratan. Sementara itu, Homo erectus yang tidak dapat mengikuti laju perkembangan tersebut pada akhirnya mulai tersingkirkan, terisolasi, dan akhirnya punah. Jadi, kalau menurut Mimin, rasa malas bukan yang menyebabkan Homo erectus punah, tapi perubahan iklim yang begitu cepat yang membuat Homo erectus kesulitan beradaptasi. Belum lagi, mereka juga harus bersaing dengan Homo sapiens yang memiliki pemikiran yang lebih maju dengan berbagai inovasi yang mereka lakukan untuk bertahan hidup dari perubahan iklim. Jadi, gimana menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Cukup sekian saja pembahasan kita pada episode kali ini. Dari kisah Homo erectus ini, kita jadi tahu begitu menyeramkannya perubahan lingkungan.
Kita seharusnya dapat bercermin dari sejarah nenek moyang kita yang rentang dengan perubahan lingkungan. Ini memang sangat mengkhawatirkan, namun di sisi lain sangat mengesankan saat mengetahui kisah nenek moyang yang berhasil bertahan dari perubahan iklim dibandingkan dengan spesies lain yang tidak dapat bertahan. Perubahan iklim ini memang sebuah peringatan keras bagi umat manusia, di mana perubahan iklim ini banyak membuat spesies Homo punah dari muka bumi ini di masa lalu, dan mungkin ini dapat terjadi lagi. Baiklah, cukup sekian saja episode kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya guys. Oke, sekian dan terima kasih.